Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pratama dengan NIM 25010030. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS yang diberikan oleh Pak Robi Patria MPD dengan di mata kuliah pengantar pendidikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Analisislah secara kritis pandangan tersebut dengan membandingkannya dengan konsep pendidikan sebagai proses pembentukan manusia seutuhnya. Dari jawaban Anda, jelaskan implikasi kedua pandangan tersebut terhadap praktik di sekolah. Pendidikan sering dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan. Bagaimana di sekolah, jika diterapkan ini, pendidikan hanya membuat guru menyampaikan ilmu pengetahuan pendidik sebagai alat transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Nah, peserta didik ininya hanya menjadi pendengar pasif, tidak pendengar aktif. Oleh karena itu, pendidikan seperti ini tidak relevan. Nah, sebaliknya, jika pendidikan menekankan pembentukan nilai moral, sikap karakter, pengembangan diri, dan tidak mementingkan nilai akademik, maka itu lebih membuat siswa berkembang daripada hanya mementingkan nilai ujian, hafalan, dan nilai akademik. Nah, implikasinya di sekolah, para guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tapi juga menanamkan karakter, moral, serta budi pekerti yang bagus. Di mana contohnya pada saat pelajaran agama. Nah, di situ guru memberikan materi tentang kejujuran. Saat memberikan itu, guru juga memberikan contoh nyata saat berada di lingkungan masyarakat, tidak hanya memberi materi secara mentah-mentah dan peserta didik menjadi pendengar pasif. Baik, untuk soal kedua, yaitu tujuan pendidikan nasional tidak selalu selaras dengan praktik pendidikan di lapangan. Analisis faktor-faktor struktural dan kultural yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antar tujuan pendidikan nasional dan realitas pendidikan di Indonesia. Baik, untuk faktor struktural, yaitu di mana ada ketimpangsiuran antar kota dan desa, di mana kualitas guru yang berbeda, fasilitas di sekolah, dan layanan yang diberikan sekolah di kota itu jelas beda. Nah, itu menyebabkan perbedaan ilmu maupun karakter siswa terbentuk. Bukan di kota itu karakter siswanya lebih bagus, di desa tidak bagus, bukan itu. Tapi pendidikannya itu berbeda karena fasilitas di kota itu lebih lengkap dibandingkan di desa. Nah, seperti contohnya saat melakukan pelajaran IPA. Di kota terdapat ruangan lab khusus dan alat-alat lab itu lengkap. Sedangkan di desa hanya mengandalkan lingkungan sekitar, tidak adanya ruang lab maupun alat-alat lab yang lengkap, jadi siswa hanya bisa praktek dengan alat seadanya. Nah, untuk faktor kultural, yaitu di mana di Indonesia masih mementingkan nilai akademik, hafalan, dan nilai yang ada di sekolah, tidak menekankan pentingnya pembentukan karakter, moral yang bagus, dan bertanggung jawab, bertakwa. Nah, di Indonesia pendidikan masih mementingkan nilai akademik. Nah, untuk soal ketiga, yaitu pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial. Analisis hubungan antar pendidikan dan perubahan sosial, khususnya bagaimana pendidikan dapat berperan sebagai agen perubahan sosial dan alat reproduksi sosial. Nah, pendidikan sebagai dasar sistem memiliki perubahan sosial. Pendidikan membentuk individu yang berpengetahuan dan berpikir kritis sehingga mampu mendorong pendidikan berkarakter dan digital literasi di Indonesia. Tidak hanya itu, pendidikan juga sebagai alat reproduksi sosial karena mempertahankan ketimpangan seperti perbedaan fasilitas antar sekolah di kota dan desa, dan perbedaan guru-guru di kota dan desa, serta sarana dan prasarana yang ketimpangsiuran antar kota dan desa itu sangat menonjol. Nah, oleh karena itu, pendidikan sebagai perubahan sosial dan alat reproduksi sosial itu sangat penting dalam pendidikan di Indonesia.
Nah, untuk soal yang keempat yaitu menurut para ahli, lingkungan pendidikan terdiri dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Analisis masing-masing lingkungan pendidikan tersebut dalam membentuk karakter peserta didik, serta jelaskan apa yang terjadi apabila salah satu lingkungan tidak berfungsi secara optimal. Nah, menurut para ahli itu kan ada tiga, di mana ada yang pertama itu dari keluarga. Keluarga merupakan dasar dari pembentukan karakter peserta didik, di mana keluarga menanamkan rasa bertakwa, bertanggung jawab, kejujuran, dan nilai moral itu pertama kali dimulai oleh keluarga. Di mana keluarga itu di mana keluarga memberitahu atau mengenalkan tentang apa itu tanggung jawab, apa itu kejujuran, apa itu bertakwa, apa itu sopan santun terhadap orang lain di masyarakat maupun di lingkungan teman dan lingkungan rumahnya. Oleh karena itu keluarga menjadi dasar yang sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Nah, hubungannya dengan sekolah itu sangat berhubungan karena di sekolah peserta didik itu bertemu dengan teman-teman maupun guru. Nah, jika di keluarga itu pembentukan dasar karakter peserta didiknya sangat bagus seperti bertanggung jawab, jujur, sopan santun, sosialisasinya itu sangat bagus, maka di sekolah guru itu lebih mudah dalam mengembangkan dasar itu seperti soal pelajaran agama tentang budi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sekolah memiliki peran tersebut. Jika sekolah tidak mengajarkan dan tidak menekankan karakter peserta didik, maka peserta didik itu dapat terbawa arus modernisasi seperti saat ini dengan media sosial memberikan contoh-contoh yang tidak bagus seperti ujaran-ujaran kebencian, tawuran, geng-geng gitu. Maka jika seperti yang ada di salah satu sekolah SMA, salah satu peserta didik merokok ditampar. Nah, jadi semuanya peserta didiknya itu ikut rame-rame bolos. Nah, tapi di situ kita bisa dilihat bahwa peran sekolah itu mereka masih mementingkan peserta didiknya seperti melakukan Zoom. Walaupun siswa-siswa di sana tidak mau datang ke sekolah karena salah satu siswanya menjadi korban penamparan oleh kepala sekolah, walaupun yang salah itu siswanya karena merokok di lingkungan sekolah dan masih memakai baju sekolah. Nah, di peran masyarakat, jika kedua aspek tadi sudah terpenuhi seperti keluarga dan sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik, nah di masyarakat itu mereka menjadi sudah terbiasa dengan karakter pendidikan yang bagus. Mereka lebih sopan santun, gampang bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, mereka mudah bergaul, tidak kayak acuh tak acuh gitu. Intinya ketiga aspek tersebut di mana keluarga, sekolah, dan masyarakat itu memiliki peran penting dalam membentukkan karakter peserta didik. Apabila salah satu ini tidak memberikan dorongan maupun pembentukan karakter peserta didik, karakter peserta didik tersebut tidak mencapai tidak terpenuhi dalam tujuan pendidikan, yaitu pendidikan yang membuat siswa bertakwa, bertanggung jawab, jujur, serta bertoleransi antar agama. Baik untuk yang soal yang kelima, yaitu kurikulum seringkali mengalami perubahan sering dengan kebijakan pemerintah. Analisis dampak perubahan kurikulum yang terlalu sering terjadi terhadap guru, peserta didik, dan mutu pendidikan. Baik, kurikulum di Indonesia seringkali berganti setiap tahun, yang menyebabkan guru, peserta didik, dan mutu pendidikan secara umum itu mengalami perubahan dan mengalami dampak positif dan negatif. Nah, di guru, kurikulum berubah membuat guru harus beradaptasi secara cepat dengan perubahan kurikulum tersebut, di mana dulu masih menggunakan kurikulum KTSP 2013 tiba-tiba menjadi kurikulum merdeka. Nah, guru harus cepat beradaptasi dengan tersebut, di mana guru dulu itu sebagai alat transfer ilmu pengetahuan, di mana guru menjelaskan dan peserta didik menjadi pendengar pasif yang
yang hanya peserta didik menjadi pendengar aktif. Terkadang tidak sering, lebih seringnya guru menjelaskan dan peserta didik mendengarkan. Nah, dengan kurikulum merdeka, guru hanya sebagai pengatur berjalannya pembelajaran, seperti guru seperti pembelajaran bahasa Indonesia, di mana di saat itu memasuki materi drama. Nah, guru di situ hanya menjelaskan drama itu apa, cara membuat drama dan strukturnya. Nah, saat itulah siswa memiliki peran penting dalam mengikuti kurikulum merdeka. Siswa bisa membuat drama mereka masing-masing. Siswa dibagi beberapa kelompok dan mereka membuat dramanya masing-masing, di mana tugas guru hanya menjadi fasilitator, yaitu mengatur jalannya tugas pembuatan drama tersebut, di mana siswa bertanya, cara membuat drama ini gimana Bu yang betul. Tidak selalu guru yang menjelaskan secara mentah-mentah. Nah, untuk yang peserta didik harus mampu beradaptasi dengan kurikulum yang terus berubah setiap tahun. Di mana saat kelas 1 masih menggunakan KTSP 2013, tiba-tiba saat kelas 2 mereka menggunakan kurikulum merdeka. Dengan demikian, mereka otomatis bingung dengan cara pembelajaran yang berbeda-beda, di mana mereka dulu masih menjadi pendengar yang pasif, sekarang harus mendengar aktif. Nah, dampaknya itu mereka menjadi kebingungan, tekanan belajar yang lebih tinggi, tekanan mental juga. Tapi dampak positifnya mereka lebih rajin belajar, banyak pengetahuan baru seperti diskusi bersama, sering bertanya, tidak hanya duduk, datang, duduk, mendengarkan, pulang, keluar kanan, masuk kiri, keluar kanan. Nah, untuk mutu pendidikan secara umum, untuk mutu pendidikan itu ada dampak negatifnya juga, di mana negatifnya itu peserta didik harus cepat beradaptasi, di mana tidak semua itu memiliki tingkat adaptasi yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, dengan itu mutu pendidikan terkadang naik, terkadang turun. Dampak positifnya, mutu pendidikan itu naik di mana peserta itu lebih giat belajar maupun lebih beradaptasi dan sering diskusi kelompok dengan teman sekelilingnya, tidak hanya mendengarkan seperti tahun-tahun lalu yang tidak menggunakan pembelajaran aktif, hanya pembelajaran pasif. Baik, mungkin itu saja jawaban saya dari UAS yang diberikan oleh Pak Robi Patria MPD. Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.